Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah. Ya, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ma'rifatul Quran. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan kita. Wabil khusus kenikmatan keimanan, keislaman, begitu juga kesehatan kepada kita. Semoga dengan ini akan mampu menambah ketaatan kita, ibadah kita, dan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang Ma'rifatul Quran. Apa itu Ma'rifatul Quran? Kita berawal dari definisi ataupun pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Menurut bahasa, ya, tentunya Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar, dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Tetapi secara istilah Al-Quran itu adalah bacaan mulia, kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan merupakan penutup daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran ini murni bahwa ini merupakan wahyu Allah, bukan dari nafsu ataupun perkataan dari Nabi Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang senantiasa disampaikan oleh Rasulullah itu senantiasa berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Pengertian Al-Quran menurut Subhi As-Salih. Al-Quran adalah kalamullah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, serta ketika kita membacanya akan dinilai menjadikan sebuah aktivitas ibadah. Dengan ini kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ucapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, di saat kita membaca Al-Quran itu sendiri akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Tentunya kalau berkaitan dengan ibadah, ini pasti akan menjadikan nilai pahala kita di hadapan Allah. Dan pahala itu insya Allah nantinya akan menjadi pemberat kebaikan dan amal shalih kita di yaumil qiyamah nantinya. Nah, sedangkan menurut Syekh Muhammad Qadari Bek bahwa Al-Quran adalah firman Allah ataupun ucapan Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz.
Nah, dari 114 surat ini dituliskan dalam kitab Al-Quran tersebut, diawali dengan surat Al-Fatihah sebagai pembuka dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, dari itu semuanya kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita berada di muka bumi ini, kita senantiasa harus mampu berinteraksi terus dengan Al-Quran. Artinya kita membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Nah, ketika kita sudah tahu fungsi daripada Al-Quran itu sendiri, pengertian dari Al-Quran itu sendiri, maka kita harus mencoba memahami tentang fungsi Al-Quran itu sendiri. Apa fungsi Al-Quran? Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi umat manusia, tentunya di dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini, dan visi kita adalah meraih dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak nanti. Nah, dari itu semuanya, di antaranya sebagai sebuah dalil yang senantiasa harus menjadi penguat di saat kita meyakini bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hudalinas, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat awal, di ayat kedua Allah mengingatkan kepada kita, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas bahwa Al-Quran tidak pernah ada keraguan sedikit pun, dan Al-Quran akan menjadi petunjuk bahkan kepada setiap manusia. Di ayat kedua ini spesifikasinya adalah senantiasa mengingatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran adalah hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kalau kita melihat dari fungsi Al-Quran itu sendiri, ternyata kita meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia di muka bumi ini, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan merupakan penjelas daripada petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un
wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim amman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jika kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Bagi kita, sebagai orang yang beriman, maka tentunya kita harus menyadari dan meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Hudan sebagai petunjuk, wa syifaun, dan sebagai penawar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman tentunya. Nah, dari itu semuanya kita harus mencoba untuk memahami apa fungsi daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita lanjut dengan nama-nama Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan nama-nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang kita tampilkan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang merupakan nama yang populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185 yang kita baca tadi. Yang pertama tadi, maka kita nama lain daripada Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran disebut juga sebagai Al-Kitab. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Kitab atau Kitabullah. Artinya adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala, dan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama ini adalah surat Al-Baqarah atau surat kedua, ayat kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ada kalimat kitab, bahwa ini merupakan nama lain daripada Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat ketiga. Ya. Selanjutnya, Al-Quran disebutkan juga sebagai Al-Furqan, yang berarti pembeda. Tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran sebagai Furqan, sebagai pembeda. Maksudnya adalah merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini merupakan satu pembeda bagaimana yang hak dan mana yang batil. Kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itulah Al-Quran menyebutkan kepada kita sebagai furqanan atau sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang keempat, diantaranya adalah nama lain daripada Al-Quran, Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Di mana Al-Quran senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Peringatan yang Allah turunkan lewat Al-Quran. Supaya apa? Tentunya supaya manusia itu senantiasa lebih mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan boleh jadi dengan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala lewat ujian, musibah dan lain sebagainya. Ya. Dan yang kelima, nama lain daripada Al-Quran adalah At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perintah dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada umat manusia secara mutawatir. Dan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, di saat kita senantiasa terus mencoba mempelajari, membaca Al-Quran secara berulang-ulang,
maka niscaya ini akan menjadikan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas tentang kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Kita sebagai muslim tentunya kita senantiasa diperintahkan oleh Allah melalui sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Nah, ini bagi kita sebagai seorang muslim, ada kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah tilawah, membaca Al-Qur'an. Makanya yang namanya Al-Qur'an mari kita baca terus-menerus. Kita baca berulang-ulang dari mulai surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Kalau kita sampai selesai mengkhatamkan Al-Qur'an tersebut, karena Al-Qur'an artinya mengulang-ulang, maka kita kembali lagi kepada surat Al-Fatihah. Kemudian kita ulang kembali dan terus-menerus kita membaca Al-Qur'an. Ya. Satu kali kita membaca satu huruf dari Al-Qur'an, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan oleh kita, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an tersebut, maka niscaya ini semuanya akan menjadi nilai pahala yang begitu besar buat kita. Yang kedua kewajiban kita, mari kita mencoba belajar menghafalkan Al-Qur'an. Sesungguhnya ketika kita mencoba menghafalkan Al-Qur'an, maka di saat kita menghafalkan Al-Qur'an, boleh jadi ada yang cepat menempel hafalan tadi, kemudian dia senantiasa mampu memelihara hafalannya tersebut. Berbagai macam, berbeda-beda antara setiap hamba Allah yang satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat menghafalkan, dia lama dan senantiasa sulit untuk hilang hafalan-hafalan tersebut. Ada yang sulit menghafalkan, kemudian dia lama hilangnya dan ia terjaga sekali hafalannya tersebut. Ada yang susah menghafal, lebih cepat hilangnya hafalan Quran. Berbagai macam. Ada berbagai hal yang senantiasa harus mampu kita lakukan, sehingga ini menjadikan sesuatu yang harus kita lakukan lewat menghafal Al-Quran. Semakin banyak hafalan itu semakin baik buat kita semuanya. Yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Bagaimana caranya kita merenungkan Al-Quran, merenungkan isi dan menghayati isi-isi Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami, memaknai daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, dari itu semua kita coba bertadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita mencoba mengamalkan isi Al-Quran. Bukan hanya direnungkan, bukan hanya ditadaburi, tapi kita coba untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, mari kita dakwahkan. Tidak hanya cukup untuk diri kita, tapi Al-Quran itu senantiasa harus mampu kita dakwahkan, kita sampaikan, kita sebarkan kepada yang lain sebagai bagian kebaikan dan amal soleh buat kita semuanya. Balighu ani wala ayat kata Rasulullah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, dari itu semua insya Allah akan menjadikan sesuatu yang bermakna dan berharga dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kita bahas dari materi Ma'rifatul Quran ini. Semoga dengan penjelasan ini bisa menjadikan bahan renungan buat kita, menjadikan sesuatu ilmu buat kita, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang memahami tentang ta'rif, yang memahami tentang pengertian, baik secara istilah ataupun secara bahasa. Kita pun tahu bagaimana fungsi Al-Quran, dan akhirnya kita pun tahu dan menyadari serta meyakini apa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memudahkan kita untuk terus mengenal Al-Quran, untuk mampu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita akan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.